jagongan ya pada rembukan rembukan kanggo kemakmuran ayo rejaan mangkat ruang jagongan rakyat Surabaya jangan niterang dicampur karang ayo jagongan ngadari perkara jagongan ya pada rembukan rembukan kanggo kemakmuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu mana nangane Rujak Surabaya. Muga-muga kabeh tetap sehat, kabeh tetap lancar rezeki ini. Amin. Mergo pandemi iki ekonomi ya sempat gonjang. Burung. Tak jula-juli dhisik. Awan-awan kemulan sarung-sarunge teko batik kaung. Tanggapan sepi aku buka warung sik kaet buka digrodhok wong kampung. Warungku rame sing utang. Lah iya jenenge kanca kate gak diutangi ku ya apa? Harus bayar. Tangi turu raup nang jublang warungku tutup diuber duwe utangan. Toko modern ada di mana-mana mulai kota sampai pelosok desa, dalan kampung sampai dalan raya, 24 jam blonjo sak waya-waya, pengen opo wae mesti keturutan, mulai minuman sampai panganan, kebutuhan rumah tangga sampai obat-obatan, jarene memenuhi kualitas pelayan. Joget sih ae. Aku sakno sing dodol prajangan, akeh sing tutup mergo kalah saingan. Pemerintah kudu ngekei aturan, ojo sampai pedagang cilik sing dadi korban.
Saking enake sampai terbawa. Tahan hati iki. Aku mau wis kate Curahan mlebu hati melok sama joget ini. katene. Makano jogetane iki lho. Lah Enak iya, teman. Kak. Pasti lek berubah merono iki langsung berubah merono mesti gak kelingan apa-apa. Aku pengen joget. Pengen Joget, joget ae. Lah iya. Heeh. Iki sawangane nagih apa? utang iki, nagih utang sing gak dibayar-bayar iki. Delok entah. Apa iku ngurus siup aku mah gak dodolan rujak ae lha apa? Lho kan, Apa apa siup maneh iki iku? pasti dia nagih utang gak dibayar-bayar iki ya, Kak? Siup Sopo, sopo? apa? Ya sik aku tak dodolan. Ya Allah, Pani kok tuh ditelepon nih mau. Dodol rujak ada siap siup. Mungkane. Aku dijak koncoku ngurus siup iku gaya apa sih? Siup iku apa sih? Apa sih siup iku? Alah. Iku Tak siup lho, Kak. Sulit beda. Ngono siup-siup wis gak melok koncoku Gak aku. usah. Ojo melok kancamu. Ojo siup-siup suwit-suwit ae. Ah gak melok koncoku delok duduk koncoku. Makane melok dhek kan duduk kancamu. Iya, saiki Apa iku? Iya, saiki sing bagian apa kayak misale pedagang kecil iku kudu duwe siup ya, Cak ya. Iki jare. Alah. Nek ono Dodol kerupuk atik siup. Lah iya, lah iki mumpung dino iki apa dibahas kerupuk sisan. yo gak nutut duwe gak ngurus Apa tak siup. siup-siup Lho kan mendino. ben aman. Alah. Biasa. Terus ngeseng ndi. Ya wis iki kok dibahas dino iki ya. Iya wis. Apa ae Iya sing kan kudu dibahas ya Ya dibahas. bahasa. Bahasanya Iku dibahas. Apa sih? Ya wis, tak bukaan. Bukan. Tak buka lho. Lho. apa nih? Delor balik mana nang rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya ya. Iki mau wis bener. Lek pedagang cilik kudu ngurus siup. Berarti Apa kan sih bener lah berarti. persyaratannya? Musuh yang mbak tukang rujak wani. Iso. Wani Loh, ta kena ya. kan iki mau ngene soalnya kan ya. Tapi ya apa prosedure kok dibahas dino iki ya, Cak Lah ya. dino iki temane. Donang timang temane. Iki lho, Cak. Temani iku adalah perizinan toko swalayan di Kota Surabaya tebang pilih. Wah, kenapa kok tebang pilih ya, Cak ya? Loh, padahal kan gak enek wite. Kok Loh, apa iya, kenapa ditebang? ditebang Ngawur ya? kan ya. Wis mulai ngawur iki. Tambah sepi Bener tambah iku. gak karu-karuan. Banyak tebang pilih. Ya Wis wis lah, akhirnya nonton ngerteni. video sik ae. Bener, Video nonton iki lho, videonya video dhisik. apa sih temae dino? Dino iki temae Perizinan toko swalayan di Kota Surabaya tebang pilih. Nah, iki lho. Ayo wis, gak usah suwi-suwi nonton video sih. Lugur lho. Derek ndok Surabaya sak pancen wis pirang-pirang taun tambah akeh toko swalayan sing didekno. Lah perkara akeh toko swalayan sing ngadeg iki dadi keprihatinane Komisi B DPRD Kutha Surabaya. Sekretaris Komisi B DPRD Kutha Surabaya Mahfud njlentrehno, lek saksuwene iki Guminte Kutha Surabaya koyok modele ngejarno ambek gak nertibno toko swalayan utawa minimarket sing entek ijine. Sauntara pirang-pirang warung kopi nduk wayahe pakebluk Covid-19 iki malah didata ben ndang ngurus surat izin usaha perdagangan utawa SIUP ambek ditarik retribusi pisan. Lah kebijakan iki dianggap lucu, oleh sing gede dijarno, lah warung kopi izine malah diangel-angel. Derek DPRD Kutha Surabaya ngarepno Guminte Kutha Surabaya iso adil ambek piyake bakal terus nindaklanjuti perkara iki ambek Disperindak Guminte Kutha Surabaya ambek Satpol PP Guminte Kutha Surabaya. Lah Kasatpol PP Edi Kristianto njlentrehno lek piyake njaluk nduk warga Kutha Surabaya sing duweni usaha warung kopi ben gak diobrak yaiku gelem ngurus surat izin usaha perdagangan nduk unit pelayanan terpadu satu atap UPTSA nduk Gedung Siola Surabaya. Loh, Krungu tekan awakmu. Apa iku, Mas? Warung kopi sing pengin buka ya ngurus siup. Siup. Lek gak pengin buka ya gak usah ngurus. ngono ya. Misalnya pengin warung tapi tutup terus kan gak apa-apa. Ya gak oleh duwe ya apa Benle lho, benle lho. Serah dhewe deh. warungku Tapi Warungku ya iya kok. tapi ya muga-muga Tutup peraturan iki, iki apa jenenge sing merata, sing Merata, adil ngono adil. sisan yo digawe swalayan yo sisan digawe warung-warung cilik. Lah, gawe bahase dino iki Cak langsung tak celuk ayo. Wis Bener. ana narasumberku Sapa sing sing wis teko dino iki, ana Cak Mahfud teko Sekretaris Komisi B DPRD Kutha Surabaya, mari iki ana ning Metiana Indrasari ahli ekonomi Unitomo Surabaya. Wis monggo Cak marik ning.
saiki wis teko kabeh wis. Iya, komplit. Wis ono ning Mei ya. Ning Mei ambek Cak Mahfud. Sik, tapi iki mau kok. Iya, lumayan Cak ya, tapi iki mau kok bagus rujak nanti Cak Mahfud ae lah bos. Utang tak Cak Mahfud iki utang ta nang ndi? Utang rong porsi ya gurung Eh bayar. ya Allah. Pantesan Utang rong beda. porsi gurung bayar. Ya wes, derek kayak bahas temane dino iki, awak bener ojo ngali dhisik tetep nang rujak Surabaya. Podo jagongan iya podo rembugan rembugan dan kemakmuran podo jagongan iya podo rembugan rembugan dan kemakmuran. Balik maneh nanggone rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, Cak nek misale digawe peno kabeh sing sik ket nyumetno tipine ya Cak ya. Sik ket ndelok iki ana apa sih nang rujak Nyumet TV Surabaya. kok nggak korek Nah, iya kan sik ket mencungguh ngono. Awak dhewe saiki bahas perkara toko swalayan nang kutha Surabaya sing tebang pilih. Jarene tapi ojo tapi judul jarene. Mite apa gak iku Nah, sebenarnya karo makane. ya. Lah, sik aku ape ning Cak Mahfud dhisik iki. Cak, nek perkara proses izin toko swalayan nang kutha Surabaya iku sakjane apa sih, Cak? Ya proses izin seperti biasa sesuai dengan prosedur aja sebenarnya. Memang kalau untuk swalayan memang ada beberapa syarat yang ini. Kalau saat ini banyak swalayan-swalayan minimarket yang belum menyelesaikan perizinannya, izin perdagangannya itu memang mulai bulan apa ya? Mulai bulan April Mei lah. Jadi udah cukup lama. April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November ini hampir Desember lah itu ada sekitar 100-an lebih. Itu kan harusnya kalau memang swalayan ini kan sudah biasa toh ngiris izin, kenapa sih kok nggak diselesaikan gitu loh. Ini 7 bulan ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Kenapa kok pemerintah kota juga mendiamkan? Terus minimarketnya juga ya pura-pura nggak tahu juga. Lah ini yang menurut saya agak lucu gitu loh. Lho sakjane itu ribet napa mboten, Cak? Nggak ribet, perizinan nggak ribet, apalagi online kan. Saya nggak tahu yang bikin ribet apanya, saya nggak tahu juga. Tapi prosesnya niku gampang. Sebelum online-nya yang ribet saya itu ya nggak tahu. gitu. Cuman sampai saiki nek wis ketemon akeh sing melanggar ngono ambek Guminte dhewe ku dijarno apa wis ono tindakan sebenarnya? Dijarno. Jadi ngene. Jadi mulai awal itu memang terkesan dibiarkan gitu loh. Dengan alasan pandemi. Saya nggak tahu kok alasan pandemi, wong ngurus izin kan kayak gampang. Tidak seperti zaman jahiliyah dulu lah ya. Sekarang gampang, tinggal masukkan data online selesai. Saya tidak tahu apakah proses sebelum ke online ini yang ribet, saya juga tidak tahu karena saya sendiri kan bukan ini ada kebiasaan buruk di pemerintah kota kita ini. Padahal pemerintah ini kan pelayan ya, pelayan warga masyarakat kan. Lah pemerintah ini kesannya bukan pelayan saat ini, tapi maunya dilayani kan gitu. Pemerintah kota ini memang cenderung pelit terhadap data. Bahkan sampai detik ini saya minta data yang 100 sekian minimarket yang izinnya sudah bodong habis itu tidak dikasih. Padahal saya ini dewan mitra mereka lembaga kontrol kan. Nah ini nggak dikasih sampai sekarang. Tapi pernah krungu gak, Cak? Kira-kira sing nggarai perizinane angel iku sing opone ngoten mboten nate krungu, Cak? Gak pernah. Teknis kan mereka, Pemkot yang makanya saya berharap ada Pemkot hari ini gitu loh. Biar kita bisa langsung mau debat ya debat, mau adu data kan gitu ya. Enak. Nek ning iki untuk realitas sing nang lapangan kok ngene yo ning yo. Akeh sing melanggar tapi nek menurut Cak Mahfud dhewe kok rasanya kok yo dijar-jarno iku ya apa nek menurut ning Mi? Kalau di Surabaya ini ya memang termasuk lokasi yang cukup memanjakan konsumen gitu ya. Jadi kalau saya lihatnya pengamatan saya dari kacamata konsumen gitu. Jadi kalau konsumen itu memang cukup dimanjakan dengan wisata kuliner ataupun retail baik modern maupun tradisional yang ada di Surabaya
ya harga, ya produk, kemudian ya tempatnya gitu. Namun kalau terkait regulasi, sekuat apapun, sekencang apapun regulasi itu dibuat, tapi kalau implementasi ke bawah itu tidak bisa dilaksanakan secara baik, ya terus kan membuat regulasi itu kan juga bukan tanpa anggaran gitu. Itu. Jadi ya memang harus dilaksanakan gitu, dan tidak tebang pilih. Kalau memang tadi yang dibuat judul terkait tebang pilih itu memang benar adanya, maka ya jangan sampai tebang pilih gitu. Sebenarnya Kan rugine keadilan napa sih? kesejahteraan bagi masyarakat Terhadap konsumen lek perkara izin rugine napa sih? terhadap konsumen. Kalau saya rasa kalau di Surabaya untuk konsumen sendiri masih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu iya. Walaupun memang kita ada pajak gitu ya, kan pasti kita ada pajak pembelian setiap kali beli gitu ya. Untuk yang terutama untuk yang retail modern gitu, karena pengelolaannya sudah dilaksanakan secara modern gitu, sehingga pajak pun langsung terdebit gitu ya. Hanya ya memang terkait pajak itu mungkin secara konsumen dan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari itu memang tidak terlalu terasa gitu ya. Misalkan pajaknya tinggi atau apa itu enggak gitu. Cak Mahfud nih teko pantauane Dewan Dewi iku sing paling akeh ketemon swalayan sing melanggar iku ono nang ndi sih, Cak? Rata, roto. Jadi roto termasuk sing apa? Indomit Alfan pinggir jalan gede kan UMB nih, Mbak. Itu harus dirobohkan sebenarnya. Kalau ini saya buka aja ngapain itu loh. Itu gak ada IMB-nya itu. Rata-rata ini yang ini. Tapi kenapa kok berdiri? Pertanyaan saya kan gitu. Terus yang kedua, gini loh, Mbak. Minimarket ini swalayan ini rata-rata punya beberapa dosa sebenarnya. Mereka dalam perda seharusnya bukanya itu jam 9, tutupnya jam 10, maksimal jam 11. Itu di perda. Lah ini aja sudah dibiarkan oleh pemerintah kota gitu. Kalau tidak mau membunuh toko-toko kelontongan, ya sudah ini harus ditegakkan perda ini. Ini aja sudah mereka sudah loyo gitu. Entah apa yang membuat Pemkot loyo itu apa sih juga nggak tahu gitu. Apa perlu suntikan strong biar kuat kan gitu. Nah, terus yang kedua itu yang jam operasional ya. Yang kedua masih banyak minimarket atau swalayan yang ada di sekitar pasar. Itu kan tidak boleh ada 500 meter sekitar pasar, itu nggak boleh dalam perdanya, itu dibiarkan. Itu sudah dua. Yang ketiga yang paling konyol, izin mati dibiarkan. Ini konyol banget menurut saya. Entah siapa yang goblok aku juga ngerti, Mbak. Cuman nek teko DPRD apa wis diomongno bare Buminte. Terus apa responnya, Cak? Ya mereka kayak gitu, Mbak. Aku gak butuh DPRD. Makanya ke depan pemerintah kota harus dinakodai oleh orang yang butuh DPRD gitu loh. Tapi sakjane dina iki pancen ada wis ngundang, Pak. Iya. Cuma memang belum untuk merespon untuk data. Nggak pernah ngerespon mereka memang. Urusan apapun mereka itu nggak ngerespon. Termasuk kita juga mengundang Desperindak Kota Surabaya. Nggak berani, Mas. Kalau nangis-nangis ini ta. Loh, ngene. Woi, apike awo. Cak Mahfud, tapi nek menurut pendelengan toko konco-konco dewan ya, Cak yo. Iku sebenarnya apa sing garai Guminte wis ngerti iku salah, tapi tetep dipertahankan, Cak. Apa? Kira-kira ngoten mawon. Ono apa? Ya, iku ono apa nih iku, Mbak? Aku ya takut ono apa ya iki ya. Kok sik tetep ono apa ngono lho, kok ya berdiri tegak. Ono apa ya iku, ono apa iku saya juga enggak tahu. Saya kan enggak berani ngomong. Tapi tidak ada kayak nyeneni ta tekanan ngoten lho, Cak. Sudah. Oh, sudah. Gak kurang-kurang kita ini. Gak kurang-kurang, bahkan di rapat terakhir itu ngapunten. Kepala dinas sampai nangis butuh toko ruangan, ya nangis tok, mari ngono wis silang. Kan maklum kepala dinasnya kan perempuan. Ya perempuan kan memang ekspresinya kan lebih ekspresif. Niki enten Mbak Umay nggih perempuan iki. Lah nggih. Ning Mi kalau Dewe gak nangis sampai. Ning Mi kalau melihat iki mau kan apa onoke kaya privilege ngono ya, digawe toko swalayan timbangane toko cilik ya, apa misalnya kaya warkop, iku apa engko akan menimbulkan apa ya, ono gap
ekonomi apa ono perubahan ekonomi nang masyarakat ngono ning? Ya, jadi perekonomian itu PRDB itu memang banyak sekali disokong dari retail, baik modern maupun tradisional. Sebetulnya kalau misalnya pemerintah kota itu mengatur terkait tadi yang disampaikan zonasi berapa meter harus baru ada gitu, kemudian berdampingan dengan yang tradisional, itu sebetulnya mereka bisa shifting gitu. Jadi bisa mengangkat juga. Jadi bukan berarti lantas kalau misalkan bersampingan dengan kelontong atau tradisional maka kelontong atau tradisional ini mati. Belum tentu, nggak sampai di situ gitu loh. Tetapi kalau misalnya ini tidak diatur, ya benar efeknya, akibatnya maka yang tradisional ini yang akan akan mati gitu. Akan mati karena kita tidak bisa pungkiri bahwa retail modern itu secara pengelolaan, kemudian banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang bisa di-cover di situ. Jadi judulnya super swalayan gitu ya, judulnya mini swalayan, tapi di dalamnya itu ya ada kafenya, ya bisa bayar listrik, ya bisa beli pulsa. Aku gitu. mek nunggu mareng ini ganti oli nang kono, enak bisa. Canggih. Gitu, bahkan pembayaran pun itu juga benar-benar sudah dikelola juga secara modern gitu. Orang nggak usah bawa, apalagi pandemi seperti sekarang, orang nggak usah bawa uang, cukup dengan bisa dengan GoPay, bisa dengan kartu atau apa gitu. Nah, iku nek misalnya ono kesenjangan antara toko swalayan Karo bare toko kelontong. toko sing cilik-cilik iku sisan opo engko akan berdampak ke perekonomian. Kok ae lho jenenge Iya, engko kan ngomong engko. Makane iki sik iklan dhisik di kamera iki. Monggo. Tepo nang Rujak Surabaya. Padha jagongan ya padha rambutan rambutan tanpa kemakmuran padha jagongan ya padha rambutan rambutan tanpa kemakmuran. Cek tetep nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, sadurunge nang segmen sadurunge ya Cak yo iku mau wis dibahas nek misale toko-toko swalayan ku sebenarnya akeh sing melanggar, tapi kok gak nang ditertib-tertibno. Iku Nah. ana apa sebenarnya? Iki lak ade bahas nang kene. Heeh, Lah iki jarene nek warga sing kate ngomong iki. Oh, ana sing ngambil Heeh. bersuara. Monggo. Ini toko-toko cilik, Bu. Ya apa, Bu? Kurangi mawon. Dikurangi. Kenapa, Bu? Kok dikurangi? Harus dikurangi, Bu? Masalah iku ganggu sing toko alit. Toko-toko alit itu. Nggih. Nah, harusnya gimana, Bu? Nek pemerintah sendiri pripun, Bu, harusnya? Nanggepi kayak gini. Kurangi sing tradisional dikatakan. Oh, tradisional dikatakan ya. Perlu nggak, Bu, wonten bantuan-bantuan kangge toko-toko kecil-kecil niki, Bu? Perlu. Oh, meneteng masa pandemi ngeten. Perlu. Perlu nggih, Bu, nggih? Napa kok perlu, Bu? Soalnya pendapatannya berkurang. Berkurang, ya? Pendapatannya kira. Kira nggih. Nggih. Oh, apa masa pandemi ngeten nggih, Bu, nggih? Ya nek iso perlu dikurangi, gak usah diakei. Sing apa iku, Pak? Toko-toko Toko-toko sing gede. gede-gede ku ya. Kan sakno toko-toko sing cilik-cilik itu, Pak. Wong racang apa toko-toko sing cilik. Nah. Ini kan dampaknya wong cilik kan kembali. Oh, Apa maneh saiki posisi musim-musim pandemi ini, Pak. Sakno wong cilik-cilik itu, Pak. berarti anak ya apa, Pak? Jenenge kayak pemerintah ya apa harapannya, Pak? Harapannya sing iso ya sing toko gede dikurangi. Kurangi, Pak ya. Toko cilik dimajuin apa ya? Sing cilik itu ditembakno. Iso-iso UKM di bantuan kan. Bantuan-bantuan. Wis krungu ae ya. Bahwa Pingine kenapa sing cilik gak ditingkatno. Jadi ngeten lho, Cak, kate takok ya jenenge wong. Lek retail itu kan ngekei duit akeh nang pemerintah kota. Nah, kenapa kok malah DPR sing izine kudu dilang tegas dan sebagainya. Kenapa gak sing cilik pisan ditingkatno ngoten, Cak. Dadi retail, dadi pemasukan pemerintah tambah gede bisa. Sepakat, saya sepakat. Artinya makanya adanya regulasi kan untuk mengatur itu sebenarnya, supaya yang besar tidak membunuh yang kecil gitu loh. Justru yang besar ini memberi berkah pada yang kecil, jangan yang besar membunuh yang kecil. Ya sepakat. Artinya banyak kok ketika warga rakyat warga kota itu toko-toko kecil itu dia buka 24 jam dan laku gitu, orang jualan rokok, jualan ini macam-macam itu laku memang selama
minimarket itu tidak buka. Pasti warga yang lain nyari toko di kampung yang buka, pasti dicari itu. Tapi karena banyak minimarket yang buka 24 jam, ini yang 24 jam ya, ini sudah melanggar perda sebenarnya. Lah ini dibiarkan. Yang boleh buka 24 jam itu minimarket yang ada di pom bensin, di hotel, di pokoknya di apartemen ini boleh, memang dibolehkan oleh perda. Tapi yang tidak, maka dia wajib tutup jam 10. Kalau Sabtu Minggu wajib tutup jam 11. Ya mungkin masyarakatnya pingin tuku sing modern, Cak. Soalnya sing dodol sebelah omahku lho, 24 jam anjen. Gak tau kaosan sarung Wah, ya mentok. itu. Aku seneng lah dirimu. Lanang Eh, tak wedok? lanang kok seneng. Lah ya lanang tak wedok lanang. Lanang Ah, ya iku wedok masalahnya. sarungan tok ya mlayu kula, Pak. Mlayu nyedek. Ya. Lagi ning iki nek nonton misalnya apa namanya toko swalayan iku ya apa sih sakjane sing kudu dilakokno supaya gak mateni toko-toko cilik ngono ning. Iya. Sakjane toko-toko cilik itu ya mestinya ya belajar gitu ya. Karena kan era ini kan berubah gitu. Konsumen juga makin pintar-pintar gitu ya. Jadi pebisnis kecil pun itu juga perlu tahu gitu, perlu memperhatikan apa yang namanya kepuasan konsumen gitu, sehingga yo ojo sampai koyo dodolan kopi ku mau sampai gak kelamben ngono kan yo gila to, sing kate ngombe kopi kan yo gila ngono ya. Nonton keringet nih. Iya. Mangane kopine gurih rada asin-asin dikit. Seneng ya sampean. Gitu. Jadi sebetulnya di balik persaingan itu kita mesti sama-sama belajar. Apalagi sekarang itu juga banyak banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada retail modern, ada retail tradisional, ada juga retail yang online gitu. Jadi sebetulnya bukan hal yang lantas ini adalah sebuah krisis kemudian mati. Saya rasa karena saya juga banyak fokus di UMKM, saya rasa pelaku-pelaku bisnis kecil itu juga mulai cerdas gitu ya menurut saya ya. Mereka mulai melihat peluang gitu, walaupun di dalam krisis itu mereka berusaha terus untuk melihat peluang gitu. Apalagi sekarang juga cukup mudah untuk mereka mengakses dunia digital gitu, dunia online gitu. Maka untuk menyeimbangkan itu mereka juga bisa jalan di dua kaki. Walaupun untuk retail yang modern pun juga sama, melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia tidak hanya mempernyaman gerainya, tetapi dia juga mengintegrasikan semuanya itu di digital gitu, dan pengelolaannya secara modern juga gitu. Jadi kalau mau diadu, ya wis mesti akeh kalahe gitu. Nah, karena mereka di samping skillnya, kemudian modalnya juga cukup besar, ya wis mesti akeh kalahe. Monggo Bu, gitu. niki saking warkop Iya, sebelah. warkop sebelah niki. Warungnya saya pakai digital juga. Ngaku aja Sana aja robot. iki ya. gitu. Gara-gara aku super kampret itu. Tatarannya gak mudah kan. Udah. Iki gono. Iya, iki gono keringet ya kan? Ya ono. Ini ada higienis sudah dikasih pakai hand sanitizer. disinfektan. Nah, iki ngomong-ngomong Makasih, ngene iki ya. makasih. Jare niki warkop kate nek siupe. Lah iki nek wong warkop. Instruksi. Iya, iku. Interupsi Ya, itu instruksi. Ya, maklum wong cilik gak iso ngomong interupsi gak iso. Kongkon maju, ngomong Iya. menang guri. Saya maju toh. Maju titik. Jare wong cilik dure koyo ngene. Nah, saya juga sedikit mengomentari dari apa yang disampaikan Bu Mei. Kan katanya lah. tadi Iki sampean niku sapa? Iya, Kenalan. kenalan oh, dulu durung sih. kenal lah. Orang mau Yo kenal. aja deh Iya, mencet dhewe gak kenal. Loh, aku kenal Cak Ya, Mampu, Barek. Bu. Saya ini termasuk pengusaha kecil, ya kebetulan saya punya usaha kelontong gitu, ono warung kopine, ono warung mangane, mulai dodolan kerupuk sampai dodolan truk lengkap lah ono. Loh. Oh, siap. Jadi kopi ini gelasnya kecil, Kape cilik. gelasnya kecil, usaha kecil. Nopo mau lain lali. Iya kan, blenget. Jenengmu Ya, apa, sapa? ya, apa? Enggak, Apa komentari aku mau? Bu Memo lah. Apa warung-warung kecil kan supaya bisa beradaptasi ya toh. Nggih. Iya. Ya lek sing pinter Bu. Lah kok aku ngene iki ya apa caranya adaptasi? Sing penting saiki iki solusi. Wow. Ojo mek ngecupuk tok nang ngene. Iya. Nek ngecupuk tok ndek kene iku selamati ngono iku. Solusine apa? Lek Pemkot gak ono usaha.
DPRD. Solusinya gimana? Kita punya DPRD. Bu. Sabar Bu. Ini darah tinggi ini Jangankan kok solusi. Acara iki jenenge rujak lho, rujake gak metu. Lah ya kok ono tawa-tawaan titik ya. Nggih sambil ngenteni rujak Nggih. nggih. Pripun bumi niku? Kalau dari organisasi-organisasi UMKM, kita banyak melakukan sosialisasi, tetapi sebanter apapun sosialisasinya, kalau regulasi itu tidak dilaksanakan dan hanya tajam ke bawah ya repot. Ya wes, iku Mas Mahfud. Langsung diuncalno ngomong apa. Apa ya? Bagaimana menjadi anggota Dewan Kota kalau Baru iki lho no acara apa rujak Surabaya DPR diseneni ya. Chan, acara iki keren kok. Enak masyarakat iso nyeneni DPR iki keren. Kudu diterusno iki. Ini. Ya apa, Acara iki Cak? paling gak 2 tahun lho. Saya tapi Cak Mahfud aja dijawab dhisik ya. Iki sik durung dijawab dhisik awak dhewe bakal balik mari kita tetep nang rujak Surabaya. Padha jagongan iya padha rembugan makmuran. Ya padha jagongan ya padha rembugan kang jaga makmuran. Cek balik mana nang ngene rujak Surabaya orang jangan rakyat Surabaya. Bener dulur. Dino iki awak dhewe ku bahas perkara perizinan toko swalayan nang Kutha Surabaya sing tebang pilih ngono ya Cak yo. Nah, nek misale apa kabeh pingin join rene, pingin sisan takok-takok ya mbare narasumber awak dhewe langsung isuk telepon. Nah, iki sik sebentar. Tapi ono sing ape ngetero rujak barang. Tapi lu Iya. Apa iki? Ono Social sing ape? distancing, social Iya. distancing. Ngono to. Oh iya. Nek ndi masker iku digawe aja disampirno. Lah nggih. Apa sih? Iku Mas. Wis gak kanopi iki lho. Laminating jare. Sik Cak tapi Kembaliannya boleh donasi ya Bu. sejak tapi iki senang ngomong sisa nek misale apa melok gabung nang kene ya pingin takok tapi pingin berdiskusi langsung aja isuk telepon nang 0318292111 atau 8294111. iya dienteni mungkin sing duwe warung nang ndi yo pingin takok langsung monggo. barek Soale niki anggota enek dewan pertanyaan ambek iki barang. Ren. Apa? Jarine warkop kate enek siupe. Ya. Pripun Cak Mahfud? Iya. Memang ada upaya dari pemerintah kota untuk seluruh kegiatan perdagangan termasuk warkop itu diminta untuk mengurus surat izin SIUP ya, SIUP surat izin usaha. Jadi saya kaget pada saat itu kan ngomongnya mau didata saja. Ternyata setelah didata itu mereka sudah mulai dimintai retribusi. Ini loh yang bikin saya kaget saat itu kan. Saya tanya kenapa dimintai retribusi? Mengejar PAD. Kok ini cek goblok ini ngejar PAD kok warkop. Banyak lah potensi PAD yang selain warkop itu banyak. Ini warkop ini adalah saat ini satu-satunya tempat hiburan rakyat kecil ya warkop ini. Leres, Pak. Loh, bener. Jangankan rakyat kecil yang dodol warkop Iya, saya juga di sana. Interupsi mana Pak? Interupsi. Pertanyaanku mau lu durung dijawab saiki di KPR mana sih? Ya apa iki Ren? Mari ki dijawab saya Cak yo. Saya iki nanggung iki setengah Iki jalan lho ya. ngene Ya lho, apa kok Cak? solusi- Kayak enak kali nanggung ngelu. Ngelu. Ya. Ya apa Cak? Iya. Dijaluki retribusi. Iya, jadi sudah ada beberapa warung kopi itu laporan ke saya itu sudah dimintai retribusi. Cuma apakah retribusi itu resmi atau tidak resmi saya juga belum ngecek kebenarannya. Saya belum minta kwitansinya atau apanya belum. Dan saya yakin ketika ini sudah didata semua dan SIUP-nya dikeluarkan pasti ada pajak, sudah pasti. Maka ketika itu ada pajak akan membebani teman-teman yang buka warung kopi. Gitu. Betul. Pasti. Betul. Padahal warkop ini adalah
tempat usahanya warga yang sudah mentok nggak punya apa ya? Iya, kan itu apa kafe sih, jedak ya? dua ijazah enggak, tapi kerja iki gak iso, akhirnya buka warkop inilah untuk makan Wis sehari-hari. gak iso mereka. kerja, Iya, kan duwe biasanya ijazah, seperti makanya itu. buka warkop. Biasanya seperti itu gitu loh. Iya, Cak. Nek iki mau langsung nanggapi takokan yo, teko Cak Dargo. Solusi mang lho daripada Iya, ngamuk solusi manik nih. lho. Nek misalnya mengikuti perkembangan zaman tapi nek mesti wonge gaptek iku ya apa, Cak? Tadi ke Bume kayaknya Ibu. Monggo, Bume dulu nanti ke saya. Kan kamu jawab pertandingan voli sih. Iya, encal-encalan hari. Ya apa, Cak? Kan mau wis. Aku sih lagi. Nggih. Ya. Makanya tugas pemerintah itu kan melayani. Orang melayani kan namanya melayani jangan minta dilayani. Lah saat ini kan kecenderungannya kan minta dilayani. Kenapa saya ngomong minta dilayani? Buktinya semua minimarket ini ada telepon gak apa-apa. Nggih. Nggih. Sik, dengar sik ta, Cak? Diangkat sih ae. Oh nggih. Monggo. Sak Nggih, turun ngapunten. kosong. Nggih, monggo angkat, Cak. Diangkat Halo. kosong. Halo, Cak Barik Ning. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iki ning iki suara niki. Kalian rujak Surabaya nggih. Nggih. Ning sinten? Kalian neneng. Ning monggo Ning. Medokan. Sampe takok apa Ning? Oh iya takok medokan. Gak, iki lho aku cuman mau bahas soal minimarket ya. Aku cuman heran iku lho. Lek ono rong minimarket gede iku lho. Tak sebut jenenge ya, kayak Alfamart, Indomaret iku lho. Kok mesti sebelahan dan mesti oleh izin ya, aku heran. Apa ono cincai-cincai ngono tapi setoran nang Pemkot kok gampang ngono lho izine. Oh, iya. Terus produk-produknya kan ya didelok kan sing nang jero kono ya iku-iku ae sih produk-produknya ya sing didol barangnya ya wis iku. Jadi konsumen iku koyo gak dikai pilihan ngono lho. Tukune ya nang supermarket sing ono loro iku barang-barang sing apa ya istilahnya koyo sing ono ya barang-barang iku. Dadi gelem gak gelem kene ya tuku. Lah aku dhewe sakjane ya apa? Ya seneng-seneng ae sih ono sing luwih Oke, pilihan yo ning yo tambahan. Kadang-kadang kan regane kan kadang-kadang luwih murah ngono ya, ono diskon-diskon, mergo ono ATM iso njupuk dhuwit barang. Tapi aku ya mikir lah lek koyo ngene terus, toko kelontong lah ya wis mati lah. Ki lak kapitalis nemen iki, Cak. Oh, rada-rada Siap. Wong Suara wong medokan ning ngene kira. Wong medokan omongane kapitalis. Anak mana Ning? Rada mikir kan lho, Cak. Iya. Ngamuk. Tapi aku sing menarik iki nang tonggoku iki masih ono swalayan, ono toko kelontong ya, iku sing ya laris. Kayaknya karena penjualnya cepat ngelayani, barang-barangnya ya pepek. Itu ya gak mati lah istilahnya. Cuman nek terus-terusan kayak ngono digeruskan ya medeni juga sih. Ngono ya, Cak. Nggih. Ya wis, Mbak dan Nining. Nining. Oh ya perancangan ya wonge dhewe. Curhat makane mau. Padahal adalah tuku nang peracangan iku lu enak lho ya. Kari ngomong tok tuku iki diternem Iya, ngarep. dilayani, Kok kosan layan boleh. njukuk-njukuk dhewe kok ngon bayar. Lah iya. Ya apa dijawab Cak Mahfud apa ning Mei iki mau? Dunia ini. Nah, kok iku nek ono loro swalayan berdempetan nek misalnya toko lahan apa gak dibangun Mungkin cinta mati tak terpisahkan. Iya, toko cilik mungkin. ae apa kok dipermudah ambek guminte ngono perizinane. Jadi kalau perizinannya kembali lagi ke Pak Mahfud. Pak Mahfud dan pemerintah kota gitu ya. Sebetulnya semua perda itu kan sudah diatur gitu ya. Yang dasarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat banyak gitu. Namun begini, sebetulnya pelaku-pelaku tradisional ini mereka menang di touchingnya. Jadi antar manusianya gitu. Jadi ojo salah. Nek blonjo nang kelontong iku iso sak gosipe. Oh, Iya bener. Ya kan? Iso sak curhate. Kadang-kadang ngono sehingga di situ yang diutamakan adalah servis gitu. Servis untuk yang kelontong-kelontong ini. Terus mau sing interupsine aku sampai keliru kabeh pisan ngomongnya. Instruksi apa? Interupsi ku mau. Sing terkait lah iki lek misale warga sing gak ngerti terus ya apa ngono. Sing gaptek terus ya apa? Kadang-kadang iku repot ya, warga iku ngomongnya gaptek, ngono ya. Terus mari ngono gak ono kuota, tapi aktif di FB. Wah.
Iku ya kok ngono. Ngomongnya gaptek. Ngomongnya gaptek, mau bengi WhatsAppan mbek aku. Loh, nakali tala. Jejak digital itu ada gitu loh. Jadi sebetulnya sosialisasi itu bisa dilaksanakan dimanapun, baik secara tatap muka maupun melalui media online gitu. Sama dengan bahkan sekarang pun masa pandemi. Anak SD 7 tahun gitu ya, 7 tahun atau bahkan mungkin sampai yang playgroup itu mereka harus melakukan pendidikan online gitu ya. Maka kalau misalnya ono wong tuwek ngono ya, terus ngomongnya cuma aku gaptek, aku gak iso. Masuk kalah mbek arek PAUD. Nah, saiki mau yo ngrungokno jawaban langsung ngisi areke. Ambek iki mau sing teko ning Neneng, awake dhewe ngrungokno jawaban teko Cak Mahfud yo. Kok cek gampang ini lho yo. Loro mereke beda tapi berdampingan, tapi padha-padha swalayan ono asine yo kan kadang-kadang dep-depan iku dipermudah mbek guminte apa sih sebenarnya yo kan? Apa gak dibangun toh sing cilik-cilik ae sik kan tadi kan kasih tuh. Komunikan dhisik Cak iya. Ya wis ya. Aja nanti tetep nang Rujak Surabaya. Ya padha jagongan, ya padha rembugan. Rembugan kanggo kemakmuran. Ya padha jagongan, ya padha rembugan. Rembugan kanggo kemakmuran. Tetap nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, aku langsung aja nang Cak Mahfud iki mau yo. Tapi saat durungin nang Cak Mahfud aku pingin berterima kasih kepada grup band Amung Swara. Dan nerimo sore mlegi-mlegi ngono ya. Ya wis Cak Mahfud iku mau nek jawab to kok pertanyaan ning kok ono loro swalayan sing berdempetan, apa semudah iku kah perizinane? Apa gak dibangun ae toko-toko sing cilik-cilik nang kono? Ya balik lagi ya, kita kembali lagi tadi bahwa jangankan yang kayak gitu yang tidak ada aturannya ya, itu kan nggak ada aturannya. Kalau itu yang sudah ada aturannya oleh pemerintah kota diabaikan, seperti tidak boleh ada minimarket di pasar, itu banyak kan. Malah kadang di depan berhadapan dengan pasar itu banyak. Atau jangan-jangan pasarnya teko sak wis minimarket. Iya, mikir. Terus itu tidak boleh bukanya itu maksimal jam 10 kalau hari kerja weekday. Kalau weekend bisa sampai jam 2 sampai jam 11 ya kan. Lah itu aja dibiarkan oleh pemerintah kota. Apalagi yang hanya seperti itu gitu loh. Nah, makanya kalau memang pemerintah kota ini benar-benar mau melayani rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, regulasi itu benar-benar dijalankan gitu loh. Kenapa harapannya warga kota Surabaya yang ada di kampung yang jualan sama dengan minimarket itu, yang jualannya sama, minimal juga bisa tumbuh berkembang bersama-sama gitu kan. Terus ada lagi yang di beberapa minimarket itu di dalam itu jual kopi, jual ini pertanyaan saya, ini harusnya masuk ke restoran, nggak boleh ada minimarket itu jualan kopi sama donat sama macam-macam, itu nggak boleh. Ceko barang. Iya, lah ini loh, ini. Kari nunggu ya sate usus, sate tuyul, sate kulit cecek barang. Itu benar-benar dibiarkan gitu loh. Terus saiki malah warkop sing didata kabeh dipajak atau diretribusi, alasannya untuk menambah PAD. Padahalan, karena saya tanyakan kenapa kok minimarket ini kok tidak izinnya kok sampai sekarang mati. Alasannya apa? Pandemi. Loh, alasan pandemi lapor kok data kok kabeh mbok jaluki retribusi. Kan aneh ngono lho. Nah, saiki kan wektune wis rada mepet, kok dilokno acara gak enek solusi. Harapane harapan saya pemerintah kota itu harus fair. Pertama, yang kedua dia itu harus bener regulasi yang kita buat itu dijalankan dong, jangan dibuat bantal gitu loh, jangan dibuat indah-indahan tok ditelok-telok ngene ngono. Itu kan wis lah. Aku sampai guys tidak bisa berkata-kata apa lagi lah dengan dengan mereka ini. Nek baru Rujak pripun ning?
Ben optimis gini, optimis ya solusi. Iya, biar optimis ya. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa anggota dewan itu sudah memperhatikannya itu sampai sebegitunya. Tetapi harapannya masyarakat juga jangan terlena. Jangan hanya menunggu bantuan, menunggu perhatian, meminta bantuan lagi. Begitu terus tanpa memperbaiki diri. Gitu. Karena ujung-ujungnya ini adalah konsumen. Konsumen itu adalah masyarakat. Namanya konsumen, namanya pelanggan, itu mesti jaluke enak, jaluke murah gitu. Gitu. Jadi sebaiknya juga berbenah diri. Berbenah dirinya dengan cara apa? Karena saya dari lembaga pendidikan tinggi, kita sering sekali memberikan materi-materi baik kepada masyarakat pelaku UMKM ataupun ke mahasiswa-mahasiswa bisnis gitu ya. Kita memberikan teori-teori dan praktek-praktek yang sesuai dengan era sekarang gitu. Yang sesuai dengan era sekarang yaitu eranya adalah era digital gitu. Jadi apakah kita berjalan secara omni online dan offline, atau kita mau switch juga ke online gitu. Karena pada kenyataannya sekarang juga sudah banyak warung-warung kopi, kemudian yang tradisional itu PKL yang juga bekerja sama gitu ya, bekerja sama dengan vendor penjualan online gitu. Jadi masyarakat juga harus mengupgrade diri. Nah, gitu. gila intinya ngupgrade gini. Ambek supaya rata ya peraturannya ben adil ngono wis. Ndon nrimo Cak. Matur suwun. Oke, barek ning me. Sisa ndon nrimo digawe sampean kabeh sing wis nonton acara iki Rujak Surabaya sing khusus dipersembahno barek DPRD Kota Surabaya. Bener, acara ini memang berkat DPRD Kota Surabaya dan acara ini apik banget. Oh, banget ya. Ya wis ya aku ning Loren. Aku Cak Pulung. Pamit dhisik, ndon nrimo. Monggo. Lingsir wangi sepi durung bisa nindra. Rindu